Erik, survei dari Celebes Research Center menyatakan 12,2% pemilih belum menentukan pilihan untuk Pilpres 2019. TKN Jokowi Ma'ruf mengajak semua pemilih, khususnya milenials, untuk menentukan pilihannya di pemilihan umum 2019. Erick Thohir menyatakan 58% usia rata-rata masyarakat Indonesia berada di bawah 35 tahun. Suara-suara generasi muda sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa. Terus gimana ya di tahun 2019? Nah, di tahun politik yang panas, apalagi bagi mereka pemilih pemula yang kata KPU jumlahnya cukup besar lah, 20-30%. Memilih untuk 1, 2, 3 atau bahkan tidak memilih sama sekali. Itu juga bagian dari bentuk memilih. Memilih adalah bentuk ekspresi politik, sikap politik yang memang harus dilindungi oleh negara. Ya, sejatinya golput adalah ekspresi politik yang tidak bisa dilepaskan dari alasan ideologis. Apakah semua golput itu keliru? Menurut saya tidak. Golput itu kan gerakan ideologis. Golput itu sebagai representasi kesadaran kritis. Kalau ideologis, itu bagi saya harus dihormati. Tapi kalau melakukan campaign, itu menurut saya paradoks. Kenapa paradoks? Karena kan harusnya kita memberi semacam optimisme, politik of hope ya. Jadi ada hope yang kemudian, karena pemilu itu kalau kemudian tidak diberi stimulan harapan, itu akan melahirkan sikap apolitis. Pemilu sudah di depan mata, mau pilih 01 kek, 02 kek, atau Anda nggak mau milih, terserah. Nggak apa-apa, itu hak politik yang harus dihargai. Tapi kalau nanti angka golputnya makin tinggi, ini artinya ada sinyal ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi yang semakin menguat. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Supaya proses politik kita bisa dipercaya. Demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Dalam bahasa Yunani, demokrasi itu terdiri dari dua kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos yang diartikan sebagai rakyat, sedangkan kratos memiliki pengertian dari pemerintahan ataupun kekuasaan. Pemerintahan ini dapat diartikan sebagai lembaga-lembaga negara, layaknya MPR dan DPR sebagai sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Jika diartikan, demokrasi memiliki makna sebagai pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi dalam makna luas merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi perubahan negara itu sendiri. Di sini dapat diartikan, jika rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, dari aspirasi-aspirasi masyarakat itulah yang akan membentuk bagaimana keadaan suatu negara ke depannya. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu arti dari demokrasi. Setelah kita tahu, apa sih contoh konkret daripada demokrasi ini? Salah satu contoh konkret dari demokrasi ialah dengan mengikuti pemilu, atau biasa diketahui juga sebagai pemilihan umum. Kenapa pemilu? Karena melalui pemilu ini, aspirasi yang berasal dari banyak masyarakat dapat tersalurkan. Untuk lebih lengkapnya, pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, yang membahas mengenai pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berisikan bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Lalu juga dikatakan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya, dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Nah, berarti sudah jelas jika pemilu ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Seluas-luasnya, berarti aspirasi dari ujung Sabang hingga ujung Merauke Indonesia haruslah tersampaikan, karena satu suara yang ada akan membawa perubahan bagi bangsa dengan memilih calon pemimpin yang sesuai dengan pilihan hati nurani rakyat masing-masing. Karena calon pemimpin inilah yang akan membawa seluruh amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang yang menyangkut mengenai pemilu juga diatur dalam UU Pasal 515 Nomor 7 Tahun 2017 mengenai UU Pemilu, yang bunyinya sebagai berikut. Setiap orang yang dengan cara apapun menghalangi pemilih, penjara paling lama 3 tahun dan denda sebanyak 36 juta rupiah. Ada juga loh pasal yang mengatur ajakan untuk anti golput terhadap masyarakat, yang masih terdapat di dalam pasal 513 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, ataupun mencoba menggagalkan pemungutan suara,
dipidana paling lama 4 tahun, dan denda maksimal sebanyak 48 juta rupiah. Bagaimana? Apakah teman-teman masih ingin golput? Sebaiknya, selama kita masih diberi kesempatan untuk memilih, maka sebaiknya kita menentukan pilihan kita. Kita milenial, ayo milih, ayo nyoblos. Kita milenial, ayo milih, ayo nyoblos. Indonesia keren sekali, bangsa besar negeri ini. Kita cinta NKRI, lewat pemilu salurkan aspirasi.